Segerombolan kelempiau bergelayut berjumpalitan di pokok-pokok rimba yang rindang untuk mencari makan. Mereka bertengkar berebut rambutan. Seekor kelempiau tertendang dan nyaris jatuh terguling ke dasar. Tetapi beruntung sempat salah satu tangannya meraih batang pokok, membuat ranting hingga dahan berayun dengan lebih limbung dan dedaunan menggerisik lebih nyaring. Kelempiau yang terjatuh itu lalu kembali ke tajuk pohon dengan gesit sambil bertengger di salah satu dahan. Ia memekik-mekik menggerutu. Yang lainnya balas memekik-mekik menertawakannya. Gerombolan itu lalu melanjutkan perjalanan, menyusuri pohon demi pohon buah, menyisir pinggir hutan yang berjabatan langsung dengan desa Sakai. Pekikan mereka membangunkan orang-orang di desa Sakai. Benediktus bangun, lalu membangunkan istrinya. Istrinya membangunkan anaknya. Anaknya Umang merengek-rengek, memekik-mekik pula seperti kelempiau yang tertendang. Benediktus tidur lagi. Riuh sudah rumah itu. Kehidupan bermula. Anjing-anjing menggonggong mengejar tupai yang jatuh ke tanah. Lalat-lalat berseliweran di atas kepala anjing-anjing, menggerogoti koreng-koreng bekas perkelahian. Penduduk turun ke sungai, membersihkan badan dengan agak enggan. Dingin malam masih tersisa pada sungai Ambalau, sungai yang mengalir di depan desa. Mata masih begitu berat ketika Benediktus ingat hari itu okainya atau abangnya, Aloysius Santo, akan datang. Abangnya datang membawa rombongan, tim ekspedisi, begitu sebutannya. Ia dikabarkan 2 minggu yang lalu saat singgah di Kemangai, ibu kota kecamatan Ambalau, untuk belanja berkotak-kotak rokok, berbungkus-bungkus gula dan kopi, serta mainan mobil untuk anaknya. Dan hanya Kemangai handphonenya bisa bersinyal. Di Sakai tidak ada satupun yang bisa menghubungi atau dihubungi. Benediktus berharap ingatannya benar bahwa hari ini mereka datang. Tetapi kini ia ragu. Ragu-ragu. Aloysius Santo bilang hari Kamis. Nah, Kamis ini atau Kamis depan? Jika benar Kamis di hari ini, mereka harus memasak banyak. Jika mereka sudah memasak banyak, lantas tidak datang, habislah makanan yang banyak itu menjadi basi. Untuk diberikan kepada anjing-anjing pun terlalu banyak. Terpaksa Benediktus mengenakan baju, menyiram seadanya wajah lonjongnya. Tiada peduli dengan kumis yang tumbuh tidak beraturan dan bergegas ke longbot. Pakaian yang dikenakannya tidak berbeda dengan ketika tidur. Kaos oblong berwarna abu-abu dengan bercak lumpur di bagian bawah yang tidak dapat hilang. Walau direndam dengan sekilo deterjen, dan celana basket berwarna hijau lusuh yang di bagian pinggangnya telah menyembul karet celana. Tindak tanduk Benediktus diperhatikan istrinya yang sibuk menarik Umang ke pangkuan agar mau makan. Ketika Benediktus menjelaskan hendak kemana dan untuk apa, bininya mencerocos. Besok-besok, kabar penting itu kau catat. Setengah jam kemudian, setibanya di Kemangai, segera Benediktus menelpon Santo. Omelan lagi yang masuk ke telinganya. Kemana kau taruh telingamu? Ini kami sudah di Pino, sore sampai. Suara abangnya terdengar jelas di telepon. Benediktus mengangguk-ngangguk, lupa bahwa ia bercakap di telepon. Berapa orang semua? Tanya Benediktus. 12 orang. Ramai sangat. Masaklah yang banyak. Telepon ditutup. Benediktus memesan 11 kopi di warung tempat singgahnya. Pemilik warung adalah orang Cina, Akiang, yang tanpa sengaja mendengar percakapan Benediktus. Banyak tamu tanya si Tauke. Banyak sekali. Bisa jadi mereka singgah di lantingmu ini. Kau juga untung. Siapa yang datang? Santo. Sudah lama dia tak pulang ya?
Kalau tidak salah, terakhir 4 bulan lalu, jawab Benediktus sembari menyodorkan gelas kopinya. Bolehlah, tambahkan sedikit susu, ambilkan juga pisang goreng 2 biji. Habis kopi dan panganan, Benediktus melaju kembali ke Sakai, mengabarkan bininya untuk mengeluarkan semua simpanan sayur. Beras ditanak bergantang-gantang. 3 ayam ditebas kepalanya. Tetangga-tetangga sana-sana dipanggil, diminta membantunya. Rumahnya segera penuh dengan lalu lalang orang. Menjelang siang, Benediktus menyusuri jalan kecil ke kaki bukit. Ia bermaksud mencari Negga, dukun adat orang-orang di Sakai. Matahari begitu sengit menerpa kepalanya dan ia mengeluhkannya di dalam hati. Tetapi di tengah jalan, dekat lapangan bola yang lebih menyerupai tempat sapi dan babi buang kotoran, teringat ia bahwa tidak harus mengabari Nek secara langsung. Ia kembali ke rumah dan menunggu seseorang lewat di depan rumah. Lewat tengah hari, seseorang yang ditunggu itu, gadis berambut panjang, berbaju kemeja, melintas. Benediktus memanggilnya. "Putir, kabarkan nenekmu, ada tamu mau datang. Kesini." Ya, dipanggil naik ke atas teras rumah. "Kapan mereka datang?" tanya gadis tersebut. Sembari duduk untuk mengendurkan otot kaki sambil memperhatikan umang yang hilir mudik masuk keluar rumah. "Sore, mereka sudah di Pinoh sekarang, mungkin sudah naik bot." Putir menyanggupi dengan anggukan dan senyum. Senyum itu adalah sejenis embun yang menyegarkan setiap bunga di pagi hari. Ia seolah perempuan yang dilahirkan untuk membahagiakan siapapun. Sebab itu anggukan Putir menjadikan Benediktus menjadi tenang, tidak merasa mesti buru-buru atau menjadi cemas oleh omelan abangnya. Umang bahkan singgah di pangkuannya dan tidak menolak disuapi potongan-potongan kecil jambu hijau. Karena rumah Benediktus berada di tepian sungai, tepat di depan satu-satunya jalan beraspal di desa itu, jalan yang menghubungkan rumah-rumah sepanjang hulu hilir di Sakai. Maka orang banyak berlalu lalang di depan rumah Benediktus. Kehadiran Putin di rumah Benediktus membuat beberapa orang berhenti dan naik ke atas teras rumah. Putir merupakan guru bahasa Indonesia di satu-satunya sekolah yang ada di Sakai. Sekolah dasar negeri. Perempuan muda itu dicintai murid-muridnya, digemari oleh guru-guru yang lain, dan disenangi seluruh masyarakat Sakai. Para perempuan mengagumi keramahannya dan para lelaki mengagumi keanggunannya. Jangan mencoba bersikap lancang kepadanya, sebab itu sama halnya menjadi musuh bagi satu kampung Sakai. Sebagian dari mereka datang hanya untuk berbicara kepada Putir tanpa memperdulikan keberadaan tuan rumah. "Sudah pulang mengajar, Bu Guru? Anak saya bagaimana? Nakalkah? Atau masih susah membaca? Malas sekali disuruh belajar. Coba kau bilangkan dia itu. Ambil rambutan nanti di rumah. Mana Negga? Tidak keladangkah dia?" Walau sebenarnya tanpa kehadiran Putir pun rumah Benediktus mudah untuk ramai. Sudah menjadi sebuah kewajaran tempat tinggal Benediktus menjadi tempat berkumpulnya orang-orang, resmi ataupun tidak. Orang-orang Sakai memiliki kebiasaan untuk menghabiskan waktu dengan berbincang-bincang tentang apa saja di kala sore. Rumah Benediktus berada di lokasi yang mudah dijangkau bagi mereka yang tinggal di bagian hulu maupun hilir. Bagi yang bermukim di bagian bukit, rumah Benediktus menjadi rumah pertama yang dilewati begitu mereka tiba di bagian bantaran sungai. Alasan lain, orang tua Benediktus masa hidupnya adalah orang terhormat, karena alasan keturunan juga, karena watak mereka.
tiada satu pun orang Sakai yang tidak kenal Samuel dan Magdalena, ibu dan bapak Benediktus. Samuel merupakan anak dari pemuka adat Utdanum di Sakai yang pernah terlibat di perjanjian Tumbang Anoy, perjanjian yang melibatkan hampir seluruh suku Dayak, yang salah satu isi perjanjiannya adalah menghentikan tradisi mengayau atau memenggal kepala dan menghapuskan sistem perbudakan. Sedangkan Magdalena anak dari pemuka adat di Serawai. Jika ditanya kepada orang-orang Sakai apa yang paling diingat dari kedua orang itu, jawabannya tidak akan jauh berbeda. Mereka baik dengan siapa saja, berbagi tuak jika punya, berbagi daging jika punya, menyumbang harta setiap ada pesta, dan seringkali menjadi penengah bila ada yang bertikai. Mereka tidak bisa digolongkan sebagai orang kaya, tapi hati mereka adalah berkah bagi semua.